data-data Itu saya. namanya baru laki strike. Laki namanya. Ya oke, ya saya tanya lagi ya Bang. Silakan. Oke. Nah, kalau abang-abang ini Al-Quran itu datangnya dari mana? Datangnya dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Berarti turun langsung dari langit Al-Qurannya. Turun langsung diantar oleh malaikat Jibril ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke Nabi Muhammad. Betul. Kata siapa? Ya kata Al-Qur'an. Maksudnya itu kata Al-Quran. Maksudnya ada saksi yang melihat itu. Hanya Allah dan malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah saksinya. Kalau ada manusia lain, sebagai manusia nggak ada. kalau Cuman ada manusia lain menjadi, ntar dulu. Kalau ada manusia lain jadi saksi, dia ikut jadi nabi juga nanti mendengarkan. Kenapa dia harus mendengarkan? Kan sudah turun dalam bentuk Alkitab. Enggak, berbentuk suara datang, bukan berbentuk buku. Salah dia Bang Andi. Dia pikir gitu. Suara itu siapa yang berbicara? Malaikat Jibril menyampaikan bersuara, Iqra, bacalah. Mereka Jibril yang berbicara. Nabi mendengarkan. Yang mencatat itu siapa? Setelah sahabat bersama Nabi, ya sahabat menulis. Enggak langsung ditulis waktu itu. Nanti setelah selesai semua Al-Quran diwahyukan, kemudian ditulis. Itu. Maksudnya malaikat Jibril berbicara sambil mencatat. Maksudnya yang mencatat itu siapa? Enggak dicatat waktu itu, dihafal. Dihafal sama Muhammad. Oh, Nabi Muhammad itu Al-Quran berjalan. Terus yang mencatat itu siapa? Ya sahabat nanti setelah selesai pewahyuan, ya sahabat yang nulis. Nggak lupa kan Muhammad itu? Nabi Muhammad itu paling cerdas di dunia ini, nggak ada yang kalah. Jangankan Nabi Muhammad, sekarang aja anak-anak usia 6 tahun ada yang hafal Al-Quran. Maksudnya gini, maksudnya di mana itu buktinya kalau memang Nabi Muhammad itu cerdas dan Nabi Muhammad nggak pernah bawa Al-Quran tertulis. Maksudnya kan kalau menurut kami itu Muhammad itu kan manusia biasa. Enggak, bukan manusia biasa, dia seorang nabi, beda sama kita. Sama dengan Yesus, Mesias. Yesus itu dia bukan manusia biasa. Dia diutus ke muka bumi. Beda dengan kita. Keilmuannya beda ya, kecerdasannya gitu, beda. Kan maksudnya terus maksudnya data apa yang bilang kalau Muhammad itu memang cerdas orangnya? Ada seorang Kristen yang namanya Michael Hart pernah merilis ya. Manusia yang paling cerdas, yang paling berpengalaman. Di mana saya bisa maksudnya membaca Al-Quran, di mana yang bisa saya baca tentang Muhammad ini, maksudnya begitu. Pertanyaan saya. Ya Al-Quran itu sendiri. Di situ menceritakan kehidupan Muhammad. Enggak. Sirah Nabawiyah, Bapak. Kalau kehidupan Nabi Muhammad ada namanya Sirah Nabawiyah. Mulai dari apa dia namanya, Bang? Sirah Nabawiyah. Sirah. Sirah. Ini Al-Quran apa nih Bang? Wah, gimana jawabnya? Sirah Nabawiyah bukan Al-Quran. Riwayat sejarah, riwayat memori lah ya. Oke. Biografi Catatan Rasulullah itu. Oh ya, maksudnya silakan Ustaz. Berdasarkan saksi hidup orang-orang di sekitarnya, perjalanan hidupnya dari mulai dia dilahirkan sampai wafat dicatat oleh para sahabat dan para ulama, diabadikan di dalam kitab. Namanya Sirah Nabawiyah. Sirah itu perjalanan, Nabawiyah itu seorang nabi gitu. Atau nabi. Begitu, ya. Nah, berkaitan masalah kecerdasan Nabi kami, Nabi Muhammad SAW itu sudah sangat cerdas. Namanya juga seorang manusia yang dibimbing oleh Tuhan. Jadi kecerdasannya itu dibimbing oleh wahyu.
bukan dari pemikirannya sendiri. Makanya dikatakan sebagai nabi yang ummi awalnya, yang tidak pernah belajar membaca menulis. Nggak perlu buat nabi kami. Karena apa? Karena beliau dipersiapkan ilmu kecerdasannya itu oleh Tuhan. Dengan cara apa? Menerima wahyu, menerima ayat Al-Quran, menerima firman Tuhan langsung ke dalam sanubarinya. Begitu. Al-Quran menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa innahu latangzilu rabbil alamin, nazala bihir ruhul amin ala kolbika litakuna minal mungdirin gitu. Jadi memang Al-Quran itu diturunkan oleh malaikat, dibacakan, didiktekan, dibacakan tuh dituntun, dan dia diberikan pemahaman ke dalam hatinya. Beliau paham, diajarkan kepada para sahabatnya mencatat dan menghafalkan. Begitu. Jadi Al-Quran itu diturunkan bukan berbentuk buku tulisan, bukan seperti orang-orang yang kadang menghujat dari sebelah seperti itu. Nah, bukti kecerdasan kehebatannya apa? Ketika ada orang-orang yang sebelumnya mengatakan utusan Tuhan itu Tuhan, Nabi kami menjelaskan dengan kecerdasannya, dia itu manusia utusan Tuhan, yang hebat itu Tuhannya. Ketika dia diciptakan, cukup bagi Tuhan yang maha hebat itu berkata, jadilah dia manusia yang bernama Yesus. Gitu. Itu salah satu bukti, dalil kecerdasannya, terutama untuk mengembalikan keimanan manusia yang sudah mulai menyeleweng dari ajaran para nabi. Banyak kalau ditanya kecerdasannya, itu banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan contoh tentang penciptaan manusia, itu yang detail satu-satunya kitab suci di muka bumi, itu hanya Al-Quran. Dari mana nabi kami belajar ilmu kedokteran tentang penciptaan manusia? Nggak ada. Tadi sudah dikatakan di awal, nabi yang ummi, yang tidak pernah belajar membaca kitab kedokteran, belajar sekolah atau enggak. Karena dia pribadi yang sudah disiapkan kecerdasannya oleh Tuhan berdasarkan wahyu. Ketika membahas tentang dilahirkan manusia diciptakan, dijelaskan oleh Al-Quran. Belum lagi alam semesta, belum lagi tentang banyaklah hal-hal ciptaan Tuhan itu. Begitu caranya memahami Al-Quran. Oke. Jadi begini, mungkin ada yang tertinggal tadi. Jadi Al-Quran itu pewahyuannya itu nggak langsung berbuk gitu. Dia berangsur-angsur, makanya sampai 22 tahun Al-Quran itu. Jadi nggak langsung blok dihafalkan, nggak. Begitu saudaraku. Assalamualaikum. Sahur. Jadi selama 22 tahun penyampaian Alkitab itu kepada Muhammad. Iya. Itu 22 nggak tahun ngarang, lama. Bang. Ya? Lama banget. Jelasin dulu itu, Dik. Jelasin. Jadi salah satu sifat yang dimiliki oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sifat fatonah. Sifat fatonah ini adalah pandai, cerdas. Sifat ini harus dimiliki oleh seorang nabi, apalagi rasul. Kenapa? Karena seorang rasul itu akan terjun langsung di tengah-tengah umatnya untuk melakukan berbagai macam metode penyampaian dakwah. Jadi kalau ada seorang rasul tapi tidak cerdas, tidak pandai, yaitu rasul palsu. Palsu pasti. Gak bisa menjelaskan apa-apa. Dan pasti rasul kayak begini tuh kebanyakan kemudian tidak pernah mengajarkan ajarannya kepada kaum yang cerdas. Selamanya mengajarkan ajarannya itu ke orang-orang yang tidak mengerti tentang kenabian, kerasulan. Nah, untuk itulah kemudian Nabi Muhammad SAW itu berdakwah. Dia harus pandai berdialog. Dia harus pandai adu argumentasi. Dia harus bisa kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang membenci dirinya, yang mau belajar kepada dirinya, yang mau mengikuti ajarannya, serta harus punya argumentasi untuk menangkis serangan-serangan dari orang-orang
yang mengkritik dirinya, yang tidak menyetujui pengakuannya sebagai nabi, sebagai rasul, dan mereka yang meragukan dan mendustakan kenabian dan kerasulannya. Harus. Makanya seorang nabi itu wajib hukumnya cerdas. Nabi Muhammad SAW memiliki itu. Kecerdasannya sangat luar biasa. Sampai ajarannya itu tembus sudah 1400 tahun. Kaidah-kaidah yang terlontar dari lisannya tidak pernah berubah. Bahkan semakin berjaya. Demikian. Oke. Aku mau tanya lagi, Bang. Ya. Apakah di Al-Quran itu ada menyuruh orang-orang Muslim itu untuk sunat? Jadi Al-Quranul Karim memerintahkan kami untuk mengikuti Nabi Muhammad. Dan Al-Quran Maksudnya juga kalau saya mau baca itu di mana, Bang? di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 31. Al-Ma'idah atau Ali Imran ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran ayat Ali Imran ayat 31. Jadi perintahkan kami untuk mengikuti Rasulullah. Nah, Rasulullah diutus kemudian untuk mensucikan kami. Orang yang suci itu bukan cuma rohani saja, tapi jasadnya juga. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Jadi kami diperintahkan untuk ikut beliau. Karena memang tujuannya dia diutus ke muka bumi untuk membimbing manusia. Nah, Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. An-Nahl ayat 123. Salah satu ajaran Nabi Ibrahim itu adalah bersunat. Berkhitan Gunda ya, hitan ya. Ya, berkhitan. Ya, karena kalau saya lihat literasi Gunda, kalau hitan itu di Ibraninya itu milah ya, betul ya? Iya, milah. Iya. Oke. Baca nih. Ya, kalau Baca nih. Islam nggak kenal sunat, hitan. Oh, disebut hitan. Iya, hitan. Ya, baik. Berarti Nabi Muhammad ini sebagai contoh apa yang diperbuat Nabi Muhammad, kita sebagai makanya orang-orang Muslim ini harus mengikuti kehidupannya dia. Ya. Oh ya, seperti kayak punya beberapa istri, kita juga boleh begitu. Kalau seorang pemimpin itu memiliki kapasitas dan juga fasilitas berbeda dengan yang dibawahi, yang dipimpin. Beliau adalah seorang nabi, pasti memiliki kekhususan di luar daripada yang bukan nabi. Seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Salomo, Yesus pasti memiliki kekhususan. Tidak sama seperti jemaat biasa. Sama seperti Jokowi atau Pak Prabowo. Prabowo di mata negara ini pasti memiliki sesuatu yang khusus. Tidak sama seperti rakyat biasa. Nabi Muhammad itu pemimpin. Dia pemimpin, dia pembawa pembaharu kepada hukum-hukum jahiliyah. Jadi dia diberikan kekhususan. Dan tidak bisa kemudian umatnya memiliki kekhususan itu karena umatnya bukan nabi. Beliau adalah nabi utusan Tuhan. Ada hikmah di balik pernikahan-pernikahan beliau. Sedangkan kami umatnya diperintahkan cukup hanya satu aja, fawahidah. Dan hanya umat Islam lah di atas muka bumi ini yang mendapatkan perintah cukup satu istri. Di luar umat Islam bebas. Mau 100, 300, 400, 500 boleh. Seperti di Kristen, tidak ada perintah cukup satu istri, nggak ada. Hanya ada di Islam. Nah, jadi pernikahan Rasulullah itu karena beliau Nabi. Salah satu hikmahnya,
ingin menyatukan kabilah-kabilah yang ada. Sama saya menikah sama orang Bandung. Kemudian saya menikah lagi sama orang Medan. Maka anak saya ada dari Medan, ada dari Bandung. Maka keluarga saya semakin besar, saya bisa menyatukan antara orang Sunda dan orang Batak. Orang Batak dan orang Bandung, ketika saya jadi raja, mereka nggak boleh bertengkar. Kenapa? Karena rajanya orang Bandung adalah saya, rajanya orang Medan adalah saya. Maka Bandung dan Medan bersatu padu. Kenapa? Karena bapaknya satu, yaitu Bang Zuma. Itu salah satu hikmah. Berarti yang orang Muslim yang punya istri lebih dari satu itu nggak sah dong? Sah, boleh. Boleh satu, boleh dua, boleh tiga, boleh Tadi empat. katanya diizinkan cuma satu aja. Wajibnya itu satu. Yang disunahkan itu adalah 2, 3, 4. Apabila mereka sanggup, lahir dan batin adil. Kalau tidak bisa adil, kata Allah, cukup satu. Gitu, baik. Bang. Oke, Bang. Satu lagi, Bang. Kan di dalam iman Muslim ini diharuskan itu satu hari sholat 5 waktu. Ya. Seandainya kalau dalam satu hari itu umpamanya sholatnya 4 kali aja, apa itu hukumannya, Bang? Berdosa karena meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat. Sementara Masuk sholat neraka. itu wajib. Gimana? Masuk neraka itu nanti. Kalau tidak diampuni oleh Allah, jelas masuk neraka. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa umat Islam yang beriman kepada Allah dan kemudian melakukan amalan soleh. Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9 menjelaskan itu. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal salihah wa yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah. Itu kata Al-Quran. Pada hari ketika Allah mengumpulkan manusia pada hari penghimpunan atau pada hari setelah kiamat, yaitu di padang mahsyar, di mana hari itu dosa-dosa manusia diungkapkan semuanya. Kata Allah, barang siapa ketika hidup di dunia beriman kepadaku dan mengerjakan amalan kebajikan, aku Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya, kata Allah. Jadi kami umat Islam menyembah kepada Allah, beriman kepada Allah. Kami umat Islam melakukan kebaikan. Ketika dalam kehidupan kami lalai menjalankan sholat, kami bertaubat, memohon ampun kepada Allah, diampuni. Intinya beriman dulu. Intinya beriman. Sama seperti ketika ada orang masuk di sebuah sekolah. Nilainya buruk, ataupun tidak buruk, ataupun nilainya bagus. Yang pasti dia sudah terdaftar sebagai siswa di sekolah itu. Otomatis ada identitas sebagai siswa. Meskipun dia paling bodoh. Tapi dia terdaftar di sana sebagai siswa. Nah, di luar sekolah tersebut ada pintar, ada yang baik dalam hidupnya, tapi tidak terdaftar di sekolah itu, ya tidak dapat ijazah. Percuma. Nah, itulah faedahnya orang menjadi beriman kepada Allah, menyembahnya kepada Allah. Seperti itu, Bung. Yang kasihan yang mati menyembah kepada selain daripada Allah. Menyembah kepada bukan Tuhan, tapi ciptaan Tuhan malah yang disembah. Itu yang kasihan. Oke. Kenapa banyak sekali aturan kalau kita sebagai Muslim, menurut saya orang Kristen ini, kenapa terlalu banyak aturan untuk percaya kepada Allah? Oke. Kalau kayak Kristen kan cukup kita mengimani dan berbuat baik begitu. Kalau di Muslim kan harus sholat 5 waktu, harus tidak boleh makan itu, harus sunat.
Jadi gini, Bung. Kan kalau saya sebagai manusia biasa itu terlalu sulit. Nah, itulah ya. Jadi iblis itu ketika disuruh sujud menghormat kepada Adam, dia nggak mau. Sombong dia. Padahal dia ciptaan. Yang maha kuasa adalah dia yang memerintahkannya. Tapi dia nggak mau tunduk. Disebutlah iblis. Manusia yang tidak mau sujud kepada perintah Tuhan juga disebut iblis. Bahkan lebih rendah. Ulaika hum syarrul bariyah. Lebih rendah daripada iblis. Dikasih akal, tidak dipakai. Sekarang sederhananya gini. Orang tua kita semakin sayang, semakin banyak aturan. Jangan begini, jangan begitu, jangan duduk di sana, ntar jatuh, jangan begini, begono. Intinya kasih sayang kedua orang tua itu akan melahirkan banyak aturan-aturan. Orang tua yang tidak sayang anaknya tidak kasih aturan. Semakin tidak sayang, semakin dibiarkan. EGP, urus urusanmu. Itu berarti tidak sayang. Allah itu maha penyayang. Sementara manusia itu adalah makhluk yang berpotensi bisa melakukan apa saja. Manusia itu bisa makan kapal selam, bisa makan aspal, bisa telan eskavator, bisa telan tiang listrik. Itu manusia. Maksudnya ketika disuruh pasang tiang listrik 10, dipasangin cuma 3, yang lainnya korupsi. Disuruh beli ekskavator, dibeli yang palsu, yang harganya 3 miliar dibayar yang 1 miliar. Makan ekskavator. Itu artinya bahwa manusia itu serakah, manusia itu tamak, manusia itu rakus. Sehingga Allah cinta kepada makhluknya ini yang punya potensi bisa melakukan apa saja di atas muka bumi. Karena dia adalah makhluk yang berkuasa. Dia ditunjuk sebagai pemimpin. Dia bisa apa saja. Buaya diperintah, singa diperintah. Itulah hebatnya manusia. Maka Tuhan memberikan seabrek aturan-aturan. Ini. Makanya Islam itu sudah diberikan aturan, masih juga minta petunjuk. Karena manusia, kami umat Islam tahu bahwa kita ini senantiasa kemudian selalu ingin hidup bebas. Itu tabiat manusia, nggak mau diatur, sama seperti binatang. Mereka mau hidup seperti binatang. Jadi kalau ada makhluk yang diberi perintah oleh Tuhan, tidak mau tunduk kepada perintah itu, berarti dia sama seperti hewan, sama seperti setan. Nah, kembali, orang tua yang sayang kepada anaknya pasti banyak aturannya. Itu pasti tuh. Dan anak yang kehilangan kemudian orang tua akan selalu mengingat, ini orang tua saya dulu selalu dilarang kayak begini. Pasti ada kedekatan kemudian. Tapi kalau anak yang dibiarkan berkembang begitu saja tanpa aturan, cintanya kepada orang tuanya juga itu berkurang. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Jadi semakin banyak aturan Tuhan kepada kita manusia, artinya Tuhan semakin cinta kepada kita. Nah, coba Anda lihat kemudian umat Islam. Bisa enggak mereka melakukan itu? Bisa kok buktinya. Kami ini belum tidur. Di sini di tempatku sudah hampir jam 3. Paling duduk, tidur sebentar. Habis itu dalam keadaan dingin seperti ini, wudhu, air gunung begitu dingin. Kayak es. Kami wudhu, sujud, habis itu berdoa, meminta kepada Allah. Belum nyenyak tidurnya, harus bangun lagi, sholat duha. Habis itu sholat zuhur. Habis itu habis asar, habis itu maghrib, isya, begitu seterusnya. Sekarang gini Bung, hari ini, pagi ini, subuh ini adalah hari Selasa. Anda melewati hari Selasa, Bang Zuma melewati hari Selasa. Bedanya, sama-sama 24 jam kita lewati, tapi waktu yang saya lewati itu bermanfaat, berfaedah. Sementara Anda melewati 24 jam kosong melompong. Saya melewati hari Selasa 24 jam dengan ibadah kepada Tuhan pencipta langit ini. Anda pun melewati hari yang sama, detik yang sama, menit yang sama, jam yang sama. Tapi Anda melewatinya tanpa ibadah. Sementara Anda dan saya digiring kepada kematian. Kira-kira setelah mati,
bangkit dari kematian, yang bermanfaat hidupnya di dunia siapa? Ya tentu Bang Suma. Bukan sombong, maksudnya dalam skala ibadah saya lebih tunduk kepada Tuhan pencipta kita daripada saudara. Kira-kira Tuhan memberikan yang terbaik kepada yang mana? Yang taat kepada perintah atau yang ogah-ogahan, malah tidak menyembah, malah menyembah yang lain. Berarti waktu saya lewati dengan sesuatu yang bermanfaat bagi saya. Anda melewatkan waktu seperti, mohon maaf, seperti seekor kucing. Hanya makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, mati. Kalau saya, makan, ibadah, tidur, makan, ibadah, tidur, makan, ibadah, tidur, mati, surga. Ibarat Oke, Bang. Ya, silakan. Oke, cukup saya Bang, cukup. Iya. Jadi kita itu ibarat di sebuah perusahaan. Ada karyawan yang malas, ada yang karyawan yang rajin. Ya kan? Orang munafik bermanis-manis di hadapan majikan, pimpinan, tapi di belakang tidur, malas, tidak bekerja. Itu munafik. Bagi Tuhan itu semuanya dilihat. Nah, kita yang bekerja keras pasti menghasilkan penghasilan yang banyak dibandingkan yang malas-malasan. Seperti itulah adanya kehidupan di atas muka bumi ini. Kita diciptakan untuk ibadah, untuk tunduk, bukan untuk berleha-leha di dunia. Dunia ini seibarat pantai. Kita datang naik kapal, tak dari alam ruh kita naik kapal laut. Di kapal laut ini, alastu birabbikum, kata Allah. Wahai kalian, apakah kalian percaya aku ini Tuhanmu? Kalau bala syahidana. Oke, yuk saya turunkan ke pantai ini. Silakan Anda turun dari kapal semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu semua turun. Ingat, di pantai ini penunggunya. Ada yang disebut iblis. Dia iblis ini, penghuni pantai ini, ketika kaki Anda sudah berpijak ke pasir pantai, iblisnya akan membuat Anda lupa kapal dan Anda lupa kemana kapal Anda akan berangkat. Jadi anak manusia, Adam keluar dari rahim ibu, masuk ke bumi. Seketika dia melupakan kedatangannya, dia disibukkan dengan kehidupan duniawi. Hari demi hari, sibuk berpesta, ke mall, ke diskotik, minuman haram, main perempuan dan bla 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 bla, dihidupkan kemudian hidupnya dengan kehidupan kesibukan maksiat. Tak ada pernah mengingat. Tiba masa bunyi sumpritan dari kapal. Itu bunyi kapalnya kalau yang dipanggil itu orang Jawa. Kalau orang Bugis yang dipanggil beda bunyi sumpritannya. Ketukan-ketukan maut datang. Dikasih ke pantai 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Balik dia masuk ke kapal kembali. Tek. Lu ngapain aja di pantai? Kau ngapain selama 70 tahun? Lama bener kamu ya? Iya paman. Nah terus tadi sebelum kamu turun, kan ada peringatan tuh. Kamu turun cari bekal sebanyak-banyaknya. Untuk persiapan kita menuju perjalanan yang lebih jauh. Jadi kamu diturunkan di pantai untuk mencari bekal. Apa yang kau ambil di bumi? Mana bekalmu? Loh, kok tai ayam yang kau bawa? Tai sapi? Kok cuman tai kotoran yang kalian bawa hanya dosa-dosanya? Mau ngapain ini dosa? Gak bisa dipapain. Ya udahlah Pak, saya lupa kalau ternyata tujuan saya diturunkan ke pantai untuk cari bekal, lupa saya. Udah selesai, waktumu udah selesai. Naik. Andai saja orang mati kita kayak Bu Uti, jasadnya dan ruhnya bisa bersatu kembali, maka dia akan keluar dari kubur dan teriak, wahai penyembah-penyembah manusia, berhentilah, cukuplah aku merasakan ini sangat tersiksa saya di sini. Tapi karena ruhnya berpisah dengan jasad,
jiwa dan juga tubuhnya kembali menjadi tanah, ruhnya kembali kepada pencipta, sampai dia tidak bisa kembali ke dunia menyatakan, hei, apa yang disampaikan para apologet Islam itu benar loh. Gak bisa lagi dia kembali. Begitu juga umat Islam yang meninggal. Begitu indahnya hidup di dalam sana, dia tidak bisa kembali ke dunia. Wahai anak-anakku, ayo ibadah yang kuat. Ini aja bapak ibadahnya hanya pas-pasan, tapi alhamdulillah. Ayo nak, mumpung kalian masih di pantai ini, mumpung. Tapi itu tidak bisa terjadi. Kenapa? Karena kita sudah beda alam. Jasad orang tua kita menjadi tanah, ruhnya kembali kepada Allah. Nanti di hari di mana kita akan dibangkitkan, ruh dikembalikan, jasad diutuhkan, disatukan kembali, bangkit dari kuburan. Barulah kita akan dihisab satu-satu. Nah, begitu macam Bang Handi yang banyak amalan, banyak bekal, dipanggil penjemput Bang Handi datang ke rumahnya. Assalamualaikum, wahai ahli ibadah. Waalaikumsalam. Pura ni suruh kapal jemput ke. Tiba ni waktunya kembali maki ke kapal. Mana kejek? Belum bisa kah ditunda sedikit? Masih belum habis rokok satu batang. Anda ada cerita, pokoknya ketukan udah bunyi. Balik, siap komandan. Pak. Kembali Bang Handi. Para malaikat mengatakan, wow, keren kali. Memang orang ini ahli ibadah. Banyak sedekah, banyak infak, banyak menolong orang, banyak mengajari orang. Murid-muridnya banyak di mana-mana. Naiklah kau di kapal dengan bahagia. Subhanallah. Bang Handi dulu di kapal, ongkang-ongkang kaki bro. Hah, kita mau kemana ini bos? Oh, itu tempatnya Bang Handi, pulaunya sana tuh, Firdaus yang dijanjikan oleh Allah kepada antum. Wah, hebat kali. Tapi yang tersiksa kayak Pak Bom, Ibu Uti, bla 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 dan semuanya, Dosma, tersiksa dia. Karena masuk kembali ke kapal yang dia hayalkan, Tuhan kami ke surga. Iya, ke surga kau. Kau kemana? Ya ke tanah, ditumbuk masuk ke dalam 2 meter, digali 1 kali 2 meter, habis itu ditimbun. Mampus. Mana babi yang kau sudah makan? Mana anjing yang sering kau makan? Mana ular, monyet, kelelawar yang sering kalian makan? Mana biawak, pararang, padale, keblama? Mana? Ada datang bantu? Nggak ada. Malah datang mencabik-cabik kalian. Bang Juma, boleh bertanya nggak Bang Juma? Iya, boleh, silakan. Nih, aku memang kurang ilmu. Nah, saya memang agama Kristen. Silakan Bang. Nah, aku cuma mau bertanya, mohon maaf nih, kalau Nabi Muhammad itu bisa dilihat manusia enggak? Ya iyalah, dia hidup 63 tahun Bang. Dilihat manusia lah dia. Berarti kalau Nabi itu memang asli manusia ya? Ya. Asli manusia karena memang manusia. Dia manusia pilihan. Mereka manusia-manusia pilihan untuk mengajar umat. Karena kalau tidak, setan sudah menunggu lebih dulu di bumi. Kalau tidak ada para nabi dan rasul yang menuntun kita, bahaya. Makanya yang harus dipertanyakan di sini Bang, ajaran nyembah Yesus, ibadah minggu, tidak bersunat, makan babi, makan semua binatang-binatang yang menjijikkan, itu ajaran dari mana? Kayaknya itu enggak rasional kalau itu dari Tuhan deh. Kenapa? Karena Tuhan itu suka yang bersih-bersih. Dan Tuhan itu memberikan segala sesuatu kepada kita ini sebagai ujian. Kita diuji. Dikasih perlihatkan kita wanita, bukan kita punya, bukan istri kita, jangan kita sentuh. Iya. Dikasih, Iya benar. Di kitab kita juga memang benar. Kita memang disuruh disunat, tidak bisa memakan babi. Cuman kan itu di perjanjian lama Bang. Untuk di perjanjian baru memang ada pembaruan. Masalahnya manusia
tidak sanggup melakukan apa yang dilakukan Tuhan itu. Maksudnya pembaharuan gimana ini? Setahu saya perjanjian baru itu bukan firman Tuhan dan bukan ajaran Nabi. Kalau perjanjian lama, ya yang Anda maksud itu memang ajaran nabi-nabi. Tapi kalau perjanjian baru mana ada Nabi? Lukas bukan Nabi, Paulus bukan Nabi, Matius, Yohanes bukan Nabi, Petrus, Yakobus bukan Nabi. Jadi mereka ini siapa? Kok bisa merubah firman Tuhan? Memberikan konsep kepada manusia, konsep seperti itu. Coba lihat, Nabi Adam nyembah kepada esensi yang tak terlihat. Nabi Musa, Nabi Abraham, Nabi Daud, Salomo. Mereka semua punya aturan main dalam kehidupan keberagamaan. Ibadah, sujud, menyembah hanya kepada hakikat pencipta langit dan bumi yang tak terlihat seperti makhluk. Tapi giliran Lukas, Markus, Matius, Paulus, ajarannya kok aneh, beda gitu loh. Bahkan ajaran yang Anda anut ini beda dengan ajaran Yesus. Yesus bukan Kristen. Iya, pas benar, itu benar. Itu bukan saya sangkal. Cuman untuk beberapa, kita kan di Kristen kan, kalau kita di HKBP nih, di HKBP itu kita itu masih mengikuti perjanjian lama Bang. Cuman di perjanjian lama kita itu tidak kita lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Makanya kita berdosa. Untuk perjanjian baru itu mungkin itu ajaran yang di apa namanya kan ada GBI, ada Pentakosta. Itu yang dianut orang itu Bang. Kalau kita mah beda Pak pemahaman sama orang itu juga. Tapi kita sesama-sama Kristen juga. Ya intinya sekte apapun di Kristen ini bukan ajaran Yesus. HKBP, HKBP, GBI, PGRI. Kalau kita memang ada perintah Tuhan itu ada 10 perintah Tuhan yang dilarang, cuman manusia tidak sanggup di dalam perintah itu. Apa yang susah dari ke-10 perintah itu, Bang? Jangan ada ilah lain. Sebenarnya Ya kalau kan? diyakinin emang tidak susah, cuman Nggak ada yang namanya duniawi Bang. Lebih susah sebenarnya ajaran Kristen itu daripada ajaran Taurat. Lebih susah ajaran Matius. Janganlah engkau meminta apa yang diambil oleh saudaramu. Berikanlah apapun yang diminta. Itu. Dan jangan kau minta kembali. Juallah barang-barangmu dan berikanlah kepada yang lain. Itu lebih sulit itu. Iya, emang iya benar, itu betul. Nah, sedangkan ajaran Taurat, jangan menyembah selain aku, hormati kedua orang tuamu, pelihara sahabat, jangan bersinah. Enggak ada yang sulit. Justru lebih sulit agama Kristen. Apabila kamu ditampar, Kita juga sama Bang itu Bang. apabila ditampar pipi kirimu, jangan mencuri. nah, itu nggak susah, jangan mencuri, gampangnya, jangan mencuri. Berarti kita disuruh bekerja. Iya, makanya Jangan bersinah, berarti kita disuruh nikah. Jangan bersaksi dusta, berarti kita disuruh jujur. Iya, benar. Nah, tak ada yang sulit. Yang sulit itu perjanjian baru. Kasihilah musuhmu. Gimana musuhmu dikasihi, Bang? Justru karena itu Bang, kalau di Lebih sulit. ada pembaharuan Injil itu. Nah, yang saya maksud di sini tadi memang saya kan baru datang ke rumah ini. Seperti abang siapa tadi? Si yang udah turun. Si Barakokok. Nah, sebenarnya dia sama-sama memahami juga sih kita. Kalau kita juga cuma sekedar memahami dan yang kita percaya itu. Nah, kalau dibilang tadi kayak gitu, dia memanusiakan kayak seperti yang dipertanyakan abang. Abang siapa tadi? Yang Si Barakokok. apa siapa ya? Si Paloko Oh, kan? Handi. Nah, saya simak tadi itu yang berseru-seru di gunung. Yang
yang namanya Tuhan Yesus bilang, Tuhan, kenapa kamu meninggalkan aku? Sebenarnya roh dia itu sendiri yang ngomong biar orang-orang percaya bahwa memang Yesus itu ada. Kenapa dia menjelma jadi manusia? Dulu manusia tidak ada yang percaya bahwa ada Tuhan. Semulanya kan emang roh berkata, aku adalah Tuhan. Siapa yang percaya kalau nggak ada yang dilihat? Nah, dia menjelma jadi manusia, baru Tuhan itu mengajarkan kebaikan. Nah, banyak juga yang pengikut, banyak juga yang menyangkal. Gitu, Bang. Cuman kita juga memang pasti beda pemahaman. Jadi maksud saudara, kalau Tuhan tidak menjelma menjadi manusia, Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu ada, cuman manusia tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Loh, kami percaya Tuhan itu ada. Padahal kami nggak pernah melihat Tuhan itu. Dikarenakan Nabi Muhammad itu kelihatan jelas. Iya, maksud saya gini loh, Bang. Maksud saya gini, kalau Tuhan itu tidak kelihatan, apakah Tuhan itu nggak ada? Justru karena di situ, Bang. Kenapa dia? Karena orang-orang nggak ada Tuhan. Manusia berkata dulu tidak ada Tuhan. Masalahnya apa? Tidak ada yang dilihat. Lah, Cuma suara. benarkah manusia itu ketika dia berkata Tuhan itu nggak ada karena nggak dilihat? Atau Tuhan itu ada meskipun tak dilihat? Mana yang betul? Mana yang betul, Bang? Ulangi, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf. Jadi gini, Tuhan itu ada karena dilihat, atau Tuhan itu tidak ada karena tidak dilihat? Tuhan itu ada Karena dilihat. Tapi manusia tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah, Masalahnya apa? kepercayaan manusia yang mengatakan Tuhan itu tidak ada karena tak terlihat, apakah itu betul? Apakah Justru karena di situ, Bang. Apakah Manusia kepercayaan belum itu percaya betul? Kalau tidak ditunjukkan langsung, Bang. Jadi kalau misalnya nih, abang percaya Tuhan itu ada karena dia pernah datang jadi manusia. Kalau Tuhan itu tidak datang sebagai manusia, abang nggak percaya Tuhan itu ada. Kalau saya kan hidup di zaman sekarang. Ya. Jadi kalau tidak datang Tuhan Anda jadi manusia, abang nggak percaya kalau Tuhan itu ada. Kalau orang tua saya mengajarkan saya bahwa Tuhan itu ada walaupun saya tidak melihat. Nah, itu yang betul. Tuhan itu tidak dilihat, tapi Tuhan itu ada. Sedangkan di Kristen, Tuhan itu ada dikarenakan dia datang jadi manusia. Bagi itu justru karena di situ, Bang. Bagi orang yang tidak percaya, makanya dia menunjukkan wujudnya sebagai manusia. Biar yang tidak percaya ini biar percaya bahwa adanya Tuhan. Kalau kita memang percaya, walaupun dia tidak kelihatan, pasti kita percaya bahwa ada Tuhan. Jadi tidak perlu Tuhan itu datang kan sebagai manusia? Kalau bagi yang percaya. Nah, bagi yang tidak percaya harus datang gitu. Nah, justru Tuhan itu datang menjelma sebagai manusia biar yang tidak percaya itu bahwa memang ada Tuhan. Oh gitu. Di situ juga udah ditunjukkan sebagai manusia, tapi masih banyak juga bahwa manusia tidak mengakui bahwa dia Tuhan. Jadi manusia yang tidak percaya Tuhan itu ada, Tuhan kemudian datang supaya dipercaya sama orang ini. Iya, sama orang yang tidak percaya tersebut. Jadi menurut saudara, Tuhan itu bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Maksudnya berubah? Tuhan itu bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Dia tetap Tuhan, tidak bisa berubah menjadi
jadi nggak Tuhan, tetap Tuhan. Nah, Yesus ketika dia datang ke bumi dia manusia. Dia menjelma sebagai manusia biar Nah, orang-orang dia menjelma menjadi bukan Tuhan. Dia sebagai Tuhan, Bang. Bagaimana bisa sebagai Tuhan sedangkan dia datang sebagai manusia? Dia nggak datang sebagai Tuhan, dia datang sebagai manusia. Berarti dia datang sebagai bukan Tuhan. Karena Tuhan itu bukan manusia. Sedangkan Yesus manusia. Berarti dia datang menjadi bukan Tuhan. Kalau masalah Tuhan sama Yesus, Bang, itu cuma di beda kalimat, Bang. Faktanya bukan cuma kalimat. Yesus benar-benar manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Karena Tuhan bukan manusia. Yesus manusia. Ya bukan Tuhan. Sekarang begini. Sebelum manusia diciptakan, Tuhan itu ada. Ya toh? Dan tidak serupa dengan manusia. Benar kan? Ya. Nah, berarti Tuhan tidak serupa dengan manusia. Tiba-tiba di abad pertama, ada Yesus datang ke bumi sebagai manusia. Berarti Tuhan datang sebagai bukan Tuhan. Yaitu datang sebagai manusia. Ya, benar. Nah, berarti Tuhan pernah berhenti menjadi Tuhan. Bukan berhenti, Bang. Jadi, Loh, dia jadi manusia. jadi dia itu roh di dalam tubuh manusia. Nah, Sama seperti kita, roh di dalam tubuh kita. iya, benar. Seperti Kita kayak juga gitu. Tuhan. Contohnya, kalau saya tidak kelihatan, apakah orang percaya bahwa saya ada yang namanya parpor? Kalau Anda tidak kelihatan, apakah ada orang yang percaya bahwa Anda adalah parpor? Iya. Tidak perlu, karena Anda kan manusia. Untuk apa kita percaya manusia yang tidak ada? Iya, justru karena di situ, Bang, perdebatan ini, kalau masalah untuk agama ini memang beda, Bang. Kalau parpor tidak nongol jadi manusia, ya kita nggak percaya parpor itu ada. Iya, benar. Jadi sebenarnya intinya cuma di sini aja, Bang. Tidak pernah sejarah sama agama itu satu jalan. Kalau ajaran kami sama ajaran Yesus sama. Ajaran Kristen ini yang berbeda dengan ajaran Yesus. Kalau kami dengan Yesus sama kami. Ajaran kami. Sebenarnya kalau saya simak-simak tadi dakwaan Bang Juma, emang persamaan dakwah. Ya, dakwah, maaf salah. Kalau dakwaan itu di hakim. Ya, nah, yang saya simak-simak tadi itu bahwa ada perbedaan, ada persamaan, banyak juga. Cuman kita yang kurang paham ini tidak bisa menerangkan bagaimana jelasnya di zaman dulu. Kita cuma mengikuti ajaran yang sekarang. Saya sebagai manusia awam, Bang, cuman kepercayaan dalam diri kita kan harus ada. Kalau dibilang si abang yang turun tadi, kenapa harus ada 5 waktu, sholat 5 waktu? Ya udah namanya ajaran, udah nama kewajiban. Kita kenapa sekali seminggu sekali ke gereja? Nah, sebenarnya tidak harus diwajibkan ke gereja. Masalahnya, kalau iman itu tidak harus ke gereja. Di rumah juga bisa berdoa. Diimanin kita sendiri. Kalau Yesus pernah ke gereja nggak Yesus? Kalau untuk masalah saya lihat langsung, saya tidak tahu, Bang. Cuman kalau yang saya imanin, yang saya lihat dari contohnya, ya gimana ya saya bilang sekarang. Ya Kak, udah namanya kita zaman sekarang, Bang, nonton-nonton begitu aja. Emang di waktu itu dia ke gereja itu untuk mengusir-ngusir orang yang gimana ya?
Yesus tidak pernah ke gereja, Bang. Yesus ke sinagoge, saya- bait suci, maksud saya- bait El. Nah, bait Allah itu kan dibikin jadi pasar. Bukan gereja itu. Jadi dia mengusir di sana bahwa itu adalah bait Allah kan. Ya. Kalau saya Bang gimana ya, saya bilang saya mah terkecuali saya udah hidup di zaman Nabi masih bisa menerangkan. Kalau kita mah cuma ngikutin ajaran yang sekarang aja Bang. Ajaran gereja. Bukan ajaran gereja. Lalu? Ya ajaran Injil lah Bang. Yang kita percaya. Iya, betul. Kalau untuk masalah-masalah perdebatan begini mah kita tidak harus menyalahkan, menyudutkan agama seseorang, tidak. Iya, oke. Saya cuma mau tanya kejujuran saudara. Kalau Anda melihat kami Islam dan melihat saudara sebagai Kristen, lalu mendudukkan Yesus, kira-kira yang mirip ajaran Yesus Kristen atau Islam, Bang? Mendudukkan. Iya. Netral ini, netral. Maksudnya Anda lihat Yesus, Anda lihat Islam, Anda lihat Kristen. Kira-kira yang mirip dengan ajaran Yesus itu Islam atau Kristen? Kalau untuk ajarannya, ya contohnya gimana ya saya bilangnya Bang. Menurut ajaran Islam juga kan contohnya tidak mungkin agama mengajarkan yang tidak benar. Bukan. Maksudku seandainya Yesus ada di tengah-tengah kita hari ini, di tengah-tengah kita, Yesus kemudian mempraktekkan keagamaannya, ajarannya, ketika dia hidup di dunia selama 33 tahun. Kalau kita lihat Yesus, dia itu lebih mirip ke Islam atau lebih mirip ke Kristen? Kalau untuk itu saya kurang paham Bang. Yesus sujud, Yesus puasa, Yesus bersunat, Yesus syahadat. Di kita juga di Kristen seharusnya wajib sunat, ada puasa. Tapi di Galatia 5 nomor 2 tidak boleh sunat. Itu kan udah pembaruan perjanjian baru Bang. Nah itu makanya aku bilang, kalau kita melihat Yesus, misalnya Yesus datang nih di bumi, mempraktekkan segala apa yang dicontohkan di tengah-tengah Bani Israel kala itu, maka kita melihat Yesus ini sebagai seorang Kristen atau sebagai seorang Islam. Pertama, dari kecil dia disunat. Umat Islam dari kecil disunat. Kemudian Yesus ibadah, mengangkat kedua tangan, menengadah ke langit. Kemudian sujud. Lalu puasa. Nah, iya benar. Kalau untuk Masuk ke bait bait Allah, dia kemudian mandi, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki. ya, kalau untuk yang dipertanyakan Abang tadi, emang Yesus itu mengarah ke Islam kalau kelihatan. Cuma kalau kita sebagai Kristen, kita tetap percaya apa yang diajarkan Tuhan ke kita. Kita tidak menyangkal bahwa Yesus itu sujud, disunat dan tidak memakan babi. Lalu yang mirip dengan Yesus di Kristen apa? Yesus nggak pernah nyanyi. Apalagi disco. Nah, itu dia Bang. Di gereja kayak diskotik. Ada gereja yang kayak diskotik. Kalau Mabok. itu, mohon maaf ya. Itu Ya. apa itu? Mohon maaf Bang. Nah, mohon maaf ya, yang ada di room ini, kalau yang ada di room atau yang nonton, kalau untuk itu, contohnya saya pribadi sebagai Kristen di HKBP, saya memang tidak percaya,
tidak suka apa tidak mau ajaran dari mana orang ini ambil, kayak Pentakosta, GBI. Masalahnya orang ini memang udah pakai sound yang keren-keren sekarang. Dan Gereja dutan. itu pakai. Kalau kita di HKBP Bang, kalau kita di HKBP, emang kita bernyanyi lagu-lagu pujian, tapi cuma organ tunggal. Apa itu? Itu juga tidak pernah Seruling kayak atau gitar? apa Bang? Elektron? Kita cuma organ tunggal Bang. Apa Kalau itu? HKBP. Piano, Bang. Piano. Oh, Siapa iya. nama playernya? Keyboard. Keyboard, Oh, ya keyboard. keyboard. Playernya biasanya Bang Jibril itu player. Gitu Bang. Cuma kita kurangnya tidak memahami, menjabarkan yang gimana bisa pengertian abang lah gitu. Abang di mana ini? Di Medan? Di Tangerang. Oh, Kalimantan Utara. Bagus ya, Tangerang. Bang. Bukan Kalimantan Bang, Tangerang. Oh, Tangerang itu di mana? Jawa Barat Bang. Oh, Jawa Barat. Kirain dekat Jakarta, Bang. Satu pulau Bang. Salah ini. Tangerang bukan Jawa Barat, Tangerang Banten. Nah, Kan masih Jawa dekat kan. Soekarno-Hatta kalau Tangerang itu. Alamak. Benar nggak? Sekarang Pulau Jawa apa aja isinya Bang? Ada kelapa parut, gula merah, kemudian pisang, Ada kuaci. dibungkus dengan Jadi daun Tangerang pisang. itu di Jawa letaknya di Jawa Barat dan cuman sekarang jadi Banten. Banten. Jadi Banten. sekarang kan nggak kayak dulu. Sukabumi dekat situ ya, Banten, Sukabumi, Tangerang, dekat-dekat itu ya. Kalau dari sini bisa dibilang dekat Bang. Dari sini dekat dengan Dengan yang abang bilang tadi. Cimahi, Cianjur, Cianjur mah enggak. Ciancol. Cikunir Bang, Cikunir. Mohon maaf nih Bang, bukannya ini ya. Iya. Saudaraku banyak yang mualaf Bang. Alhamdulillah, berarti abang juga tanda-tanda ikut itu. Tapi kita walaupun dia mualaf, bukan berarti kita harus agama yang benar, agamaku yang benar, enggak Bang. Ini si paspor ini emang goblok ini. Kenapa orang dibilangi goblok? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kenapa Bang goblok? Kok emosi? Tangerang aja kau nggak tahu kau di mana, goblok. Kok di Tangerang nggak tahu di mana? Kan Jawa Barat. Kok emosi? Itu kau satu iman kau itu sih terus sama paspor. Kenapa kau kasih begitu? Satu iman Tangerang kau itu. Jawa Itu bagian pun kalau barat. betul Bang. satu iman. Takutnya teman kalian lagi nih. Ya kan? Itu sebuah ini Bang Zuma, itu sebuah pujian. Jadi kalau santun itu orang pikirnya muslim. Alhamdulillah, Masya Allah. Itulah yang salah Bang ini. Kalau menurut Bu, Tangerang itu apa Bang? Suka nyamar-nyamar? Enggak dong. Raja Ya kalau yang Sitorus. begini udah pastinya, udah pasti kelompok kalian ini kan. Aku Aku bilang yang suka nyamar itu Paulus. Udahlah. Apalagi kalau muslim di Indonesia itu ya harus gini caranya untuk memperkayakan diri ya kan. Enggak Bang. Viral. Gini loh. Jadi Karena kita yang- karena kalau muslim di Indonesia kan kalau nggak menjelek-jelekkan agama orang nggak bakalan dipuji-puji. Benar, gas terus Bang Sitorus, gas terus tuh Bang Paspor tuh, biar mualaf dia. mau gimana sih Bang? Saya nggak bakalan mualaf Bang. Dari nenek moyang saya aja aku dari Islam Bang. Ini Raya Sitorus Ini, kayaknya habis 4 botol dia baru naik bapakku marah-marah. Bapakku lebih pintar Bapakku lebih pintar kayaknya membaca Al-Quran ketimbang Bang Juma. Masya Allah.
Ini si Raja Singa juga bisa baca Quran? Raja singa. Penyakit kelamin. Oh, sorry. Raja siapa ini? Raja Ini, Singa. Juma, Oh, Raja Juma. Sitorus. Gini bang, Sorry. Jumbal. agamamu, agamaku ya agamaku gitu loh. Aku bukan Islam, aku Kristen bang. Jumbo. Tapi ini si Raja Singa bilangnya Islam. Gimana dong? Jumbo. Saya hidup di perantauan ini. Teman saya Islam semua bang, banyak Islam teman saya. Merantau di mana, Bang? Tetangga ini Islam semua bang. Baik-baik enggak Tapi dia? kita saling menghargai. Jumbo. Tetangganya yang Islam itu baik-baik kan, Bang? Paspor. Baik-baik bang. Mana Nggak ada baik yang sama si namanya- Raja Singa naik-naik langsung bilangnya orang. Nggak ada yang namanya dibilang, nggak pernah dibilang dasar Kristen, nggak pernah dia ngomongnya kayak gitu. Itu, Raja singa. Raja Singa kena kau kan? Saudara Jumbo. Jumbo. paspor bilang parpor di Dengar tengah-tengah dia dulu. umat Islam dia tinggal. Kau datang-datang. Betul-betul kau kayak Enggak. Raja Singa, benar kau Raja Hutan. Status semua apa ini sebenarnya ini? Ustadz atau apa? Gimana? Saya penginjil, Bang. Penginjil. Ya, Maksudnya? pembawa kabar baik. Pembawa kabar baik. Emang kalau menjelek-jelekan agama orang kabar baik itu? Ada kujelekkan agamamu. Memang sudah kayak gitu agamamu. Apa yang Termasuk kujelekkan? juga kok, termasuk kau jelek-jelekan juga itu kawan. Maksudnya yang mana aku jelekkan? Yesus kau bilang sunat. Lukas 22. Kau bilang gereja- Lukas kau 2 bilang gereja kayak 21 diskotik. 22. Yesus sunat Diajaran kita memang. nggak ada di kita nggak ada diajarkan untuk sunat nggak kayak di agamamu biar tahu kau. Yesus sunat loh. Mana ada kau jangan ngarang-ngarang kau. Baca Lukas 2. Bang Di Torus, situ tertulis. emang sunat dia Bang Torus di perjanjian lama, Bang Torus. Ini si Raja Singa cuma emosi nggak ada ilmunya. Puasa. Kristen juga puasa bang, cuman nggak ada yang menjalankan bang, nggak ada yang sanggup. Ini si Taurus juga puasa. Bukan nggak sanggup, memang aturannya bukan seperti itu, nggak dipaksa seperti itu. Emang nggak dipaksa, Tapi Yesus 40 hari 40 malam. 40 malam bang. Itu kan cuma tugas pendeta itu kawan. Si Taurus ini mana bisa puasa nggak makan babi 1 hari, menggonggong dia. Ya iyalah Enak orang itu, enak Bang. kok nggak di. Nah, itu lah. Yesus sendiri nggak pernah Dari mana kau tahu? Kok jadi kau yang tahu? Astaga. Udah dari sono kau. Yesus kan mengajarkan Taurat. Taurat nggak boleh makan babi bro. Orang nggak boleh makan itu kan makanan itu. Kalau nggak boleh ngapain diciptakan? Ya bantahlah Tuhannya Yesus. Bantahlah Tuhan Karena Yesus Yesus. mengatakan, loh, Tuhannya Kalau Yesus mengatakan, Tuhannya Kalau di- Yesus mengatakan jangan kau makan babi. Nggak ada dikatakan Imamat kayak 11 gitu. Imamat Justru 11 nomor 7. Justru di kita itu diajarkan nggak boleh mengharam-haramkan makanan. Biar tahu kau, yang haram itu Lah, apa yang tapi keluar dari mulutmu, bukan apa yang masuk ke Tuhannya dalam Yesus mulutmu. mengatakan jangan kau makan babi. Nggak ada. Juma, kau dengar ya? Beda bang di perjanjian lama sama perjanjian baru bang. Yang haram itu apa yang keluar dari mulutmu. Contohnya Yesaya kau 6. ngomong kotor itu baru namanya haram. Tapi kalau apa Apalagi yang yang masuk ke dalam kotor? mulutmu, batu pun kau makan nggak bakalan haram itu. Sinyalnya Gurunda, sinyalnya. Ya itu. Terus kenapa di dalam Yesaya 6:6 Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi kalau gitu? Iya, elah. Itu ngarang kau di situ. Di dalam kitabmu ada itu loh. Kitabnya Yahudi, Yesaya 6:6 nomor 17. Tuhan akan datang membakar dan menghanguskan semua pemakan babi. Mana ada, nggak Tuhan kita nggak pernah mengajarkan mengharam-haramkan makanan. Biar tahu kau. Lah itu Yesaya 6:6 nomor 17.
Sebab Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Ngarang kau itu, ngarang. Nggak takut rupanya kau dibakar sama Tuhan. Apa yang kau takutin? Hah? Lah itu dalilnya Tuhan akan datang membakar pemakan babi. Nggak ada itu, ngarang kau itu. Loh, saudara Parpor ada nggak? Yesaya 66 Tuhan akan datang membakar pemakan babi dan pemakan tikus. Di perjanjian lama, Bang. Nah, ada nggak? Ada nggak? Ini Raja Singa yang betul-betul ya. Semuanya mau dimakan, padahal ada larangannya. Tuhan mengancam untuk membakarnya dengan api. Kalau untuk perjanjian baru tidak ada larangan untuk memakan makanan, Bang. Hah? Kalau di perjanjian baru, Tapi Yesus mengatakan haram makan babi. perjanjian lama, Bang. Perjanjian baru. Matius 5 nomor 19 itu apa? Barang siapa yang meniadakan setitik pun meskipun yang paling terkecil dari hukum Taurat, maka dia akan menempati neraka. Raja Sitorus ini nanti pasti neraka, nggak mungkin tidak kalau dia tidak bertobat. Bertobat gimana maksudmu? Ya tinggalkan agamamu yang sekarang. Enggak. Kalau Ngapain aku udah bagus-bagus jadi Kenapa Kristen, menangis? gak ada orang goblok seperti kau. Ngapain aku harus di agama, bentar jadi ikut malu aku Jangan dong. ikut agamaku. Saya nggak suruh kau ikut agamaku. Mana lah mungkin. Dengar dulu. Nanti kalau jadi muslim mau kan ada yang seperti Abdul Somad, ujung-ujungnya nikah sama ABG ya kan. Coba kau di dalam perhatikan. agamamu memang dilarang menikah sama ABG. Hah? Dilarang. Ya dilarang lah itu, soalnya itu tujuannya udah pasti mikirin nafsu bukan cinta. Mana dalilnya? Pakai logika aja, logika. Mana dalilnya? Ya gunakanlah logikamu, gunakanlah akal Gunakan sehatmu pula ya kan? logika. Giliran menikah pakai logika. Tuhan mati dibunuh Hansip Romawi nggak pakai logika. Loh, gimana? Jadi Mana batasan menikahi wanita di agamamu? Pede- Ada nggak? kok dengar dulu, kok pede kali kau tinggalin agamamu? Ya kan kamu mengatakan tadi. Dengar Kan dulu, kamu dengar yang dulu. mengatakan itu. Bagaimana Bos. caranya bertobat? Ya tinggalkan agamamu. Agamamu itu ajaran siapa rupanya? Agamamu. Jadi Juga, maksudmu Bang, ku kalau tinggalkan bertobat. agamamu jadi pengikut kayak kau, orang kayak kau, terus pengikut Abdul Somad gitu. Nah sekarang pertanyaannya, yang Coba mendirikan agama Kristen itu siapa rupanya? Yang mendirikan. Nah. Emang kalau soal agama aku kurang paham aku, Jis. Duprak. Intinya hatimu aja kau pergunakan, kawan. Kok hati pula? Yesus tidak mengatakan hati. Nggak ada gunanya kau pengaruh agama kalau jiwamu jelek seperti ini. Loh kok jelek pula yang kau naik ke sini ngatain orang goblok? Lah, iyalah supaya mikir kau. Masa susah. Apa? Kau Kau yang pengaruh harus agama mikir. tapi jiwamu, hatimu iblis. Loh kok pula saya iblis? Yang iblis itu yang dilarang Tuhan dimakan. Itu yang iblis. Coba Adam diusir dari surga. Kenapa? Karena sesuatu yang diharam dimakan. Lah kamu bagaimana mau ke surga? Yang dilarang Tuhan kok makan. Bahkan Emang udah sudah pernah kau dari dikatakan surga? Emang udah pernah kau dari surga? Yesaya 66 nomor 17, Tuhan akan datang menghanguskan, membakar semua pemakan babi dan pemakan balaau tikus. Tapi kamu nggak mau tahu kan? Padahal tertulis di dalam kitab. Tapi kamu nggak mau tahu. Iyalah, Ayo. ngapain aku mau tahu, soalnya pergunakan aja hatimu yang hidup ini. Loh kalau berbeda dengan kitabmu kayak mana ceritanya? Percuma kau kalau beragama, kau kalau hatimu busuk. Yalah busuk lah itu hatimu. Karena Tuhan yang memerintahkan jangan makan babi, kau makan. Hatimu busuk. Nggak ada, Apa? nggak Tuhan ada mengatakan- sejarahnya makanan kok diharam-haramkan. Kalau haram nggak Ya bakalan sudah, diciptakan itu, kawan. saking busuknya hatimu,
firman Tuhan pun kau larang, kau langgar. Saking busuknya hatimu. Lah Tuhan mengatakan jangan kau makan babi. Imamat 11 nomor 7. Saking busuknya hatimu kau mengatakan apa? Tak ada gunanya itu larangan-larangan makan babi. Semuanya bisa dimakan. Lah itu kau melawan Tuhan. Hatimu nggak busuk itu. Intinya gini aja bro sekarang bro. Dengar dulu. Raja singa. Gimana? Dengar Busuk dulu. hatimu. Karena kau melanggar perintah Tuhan. Jangan kau Memang makan babi. Malah kau makan. Bagus hatimu itu rupanya kalau kayak gitu. Intinya kalau sepaham saya ini tidak ada makanan yang haram, Cis. Ya, Tuhan mengatakan jangan kau makan babi. Kok kau katakan tidak ada yang makan yang haram? Mana yang Tuhan Mana kau ada atau Tuhan melarang-larang makanan? Mana ada Tuhan melarang? Enggak ada ceritanya Imamat Tuhan melarang 11 makan. nomor 7, cuplis. Enggak ada itu yang haram. Yang haram itu apa yang keluar dari mulutmu, bukan apa yang masuk ke dalam mulutmu. Jelas-jelas tertulis Imamat Dengar dulu. 7, Imamat 11 nomor 7. Kalau kau ngomong kotor itu baru namanya haram, apalagi pencabulan itu baru namanya haram. Bicara kotor lah itu kau ketika Tuhan mengatakan jangan makan babi, tapi kau Tahu mengatakan nggak, tahu makan nggak kau aja. bicara Itu kau kotor? sudah bicara kotor itu namanya. Bukan bicara kotor itu kawan. Melawan firman Tuhan itu sudah bahasa kotor. Tuhan mengatakan, hei Raja Singa, jangan kau makan babi. Tapi kau mengatakan apa? EGP, pokoknya makan aja semuanya. Nah itu kau bicara kotor itu, Tuhan pun kau lawan. Tahu nggak kau berbicara kotor itu gimana? Tahu. Itu aja kau nggak ngerti. Tahu. Terus gimana coba? Ya itu tadi, Tuhan mengatakan, jangan kau makan babi. Banyak kali cakapmu Tuhan, babi itu bisa dimakannya. Nah itu, Bukan itu kawan. kau bahasa kotor itu. Kalau terus Firman ngapain Tuhan kau diciptakan? Kalau lawan. dilarang dimakan, ngapain diciptakan? Loh, kau makanlah itu mamakmu. Mamamu. Racun Ya, juga diciptakan ngapain bang. diciptakan? Racun Kalau juga kau diciptakan, makanlah. Makanlah tuh mamakmu. Pahanya Beda dulu lah makan yang konsepnya kiri. goblok. Beda lah. Ini kan cerita makanan. Lah, babi itu bukan makanan karena dilarang makan. Iya tolol ilah. Susah. Mana perintahnya jangan makan mamakmu? Makan manusia. Mana perintahnya? Ini Kenapa cerita nggak makan? makanan bukan cerita mama goblok. Lah, babi itu apa babi? Babi. Jangan kau makan babi. mamamu. Emang babi mamamu kan makanan babi Jangan kan? kau makan babi. Kenapa kau makan babi? Tidak ada dilarang makan makanan. Bicara kotor kau. Imamat. Kau ngerti imamat? Intinya logika enggak? Kalau haram ngapain diciptakan? Hah? Lah, mamakmu diciptakan. Kenapa kau nggak makan? Beda konsepnya Ferguso. Bagaimana bisa beda, Martinus? Tuh baca Ini kan, tuh. ini kan kita Imamat 11 nomor 7. Jangan makan babi, buka celanamu, binatang kau itu baca haram. Karena Ini kan walaupun cerita kukunya makanan. terbelah, ia tidak memakan biak. Ini tulisannya apa? Memang kau kotor kali mulut kau memang. tahu nggak kau ngomong kotor itu gimana? Biar saya kasih tahu. Itu kau lawan firman Tuhan. Jangan kau makan babi. Kau jangankan babi, tainya babi kau makan. Kau sudah baca dalilnya? Bukan itu ngomong kotor kawan. Kalau ngomong kotor itu seperti yang kau bilang itu babi. Itu baru memang ngomong kotor. Loh, berarti babi kotor. Kenapa kau makan? Mengucapkan dagingnya babi nggak aja apa-apa kau kotor, makan. apalagi makan. Bodoh ini. Mengucapkan kata babi istilahnya saja kotor. dengar dulu. Kalau saya ngomong kotor, ngomong babi sama kau, berarti kau babi. Itu ya ngomong kotor lah, wajar lah ngomong kotor, Nah, goblok. Bukan kalau berucap babi saja kotor, apalagi memakannya. Berarti Tapi pemakan babi itu manusia-manusia kotor, makanya dibakar. dengar. Tapi kalau ngucapinnya sambil nunjuk kau sambil ngelihat kau baru namanya haram. Berarti kau babinya. Nggak boleh dong gitu, ya kan? Kau mengatakan saya babi. Ya. Paham itu haram. Sekarang Haram kalau itu. kau makan, sekarang saya tanya, kalau kau makan babi, mulutmu bau apa? Bau apa ya? Wangi daging lah, daging babi, wangi daging babi.
Berarti dalam tubuhmu ada daging babi, Petrus. Iyalah, ada daging enak dalam tubuhku, ada daging enak. Nah itulah, maka yang pantas dipanggil babi kamu, bukan saya. Karena dalam tubuhmu ada babi. Hei babi, marah kau dipanggil babi, sementara tubuhmu ada babi. Janganlah marah. Terus ada di tubuhku ada ikan, gimana? Kau panggil ikan juga? Tak ada haramnya makan ikan, tak ada larangannya. Ini kita permasalahkan babi. Berarti ya babi, ikan, Ikan tak ada larangannya makan. Sekalian aja kau panggil mie goreng, ikan, babi. Enggak ada larangannya itu. Dan tidak ada dalilnya Tuhan akan datang membakar pemakan mie goreng. Yang ada dalilnya Tuhan Kau akan panggil aja, datang. aku dengar dulu, aku suka makan bakso, kau panggil aku bakso. Mulai gila kau berarti. Yang ada dalilnya Tuhan akan datang membakar pemakan babi. Yesaya 66 nomor 17. Kau makan babi kan? Iya paman. Tunggulah, kau akan dibakar. Ada dalilnya itu. Ada nggak dalilnya Tuhan datang membakar pemakan bakso? Nggak ada. Si Raja ini kalau ngomongin babi nyambung ya. Ya nyambung, orang di badannya ada babi kok. Benar nggak? Raja siapa? Sitorus. Benar nggak dalam tubuhmu itu ada babi? Sadar nggak itu kamu? Bahwa dalam tubuhmu mengalir terdapat daging babi. Di darahmu ada zat-zat babi. Di liurmu ada zat babi. Kau sadar nggak itu? Apa? Tadi lagi balas chat dari ayam. Kau sadar nggak bahwa dalam tubuhmu itu ada daging babi? Oh sadar lah, ada daging ayam juga, ada daging babi, ada daging bebek. Oke, Ya. bagus. Ya, pokoknya segala daging lah, daging, kecuali daging manusia ya. Kalau itu ya dilarang, haram itu. Kamu itu sudah mulai gila. Tidak ada daging manusia dalam dirimu. Berarti semuanya daging babi. Intinya kawan, nggak mungkin diciptakan kalau haram kawan. Kamu mengatakan tidak ada daging babi, daging manusia dalam dirimu. Yang ada cuma daging babi. Sitorus inilah. Aduh. Intinya kau pergunakan aja lah hatimu kawan. Kau pergunakan aja, nggak usah kau perdebat-debatkan agama. Loh, kok baru tumben kena mental baru bilang gitu? Dari tadi apa yang kita bahas? Apanya? Sebenarnya aku cuma mau ngomong ini sama kamu, siapa tahu terbuka pikiranmu ya kan? Karena Apa? percuma kau penganut agama kalau kayak gini jiwamu ya. Nangis. Apa? Harusnya kamu itu berterima kasih. Kok berterima Ada orang kasih? yang mengingatkan kamu. Tahu nggak? Kehabisan kata-kata karena babi. Tahu nggak Goces? Tahu nggak Goces? Ces, dengar dulu. Apa? Kalau di kita itu kalau ada seorang pendeta kayak kau ngomong memperdebatkan agama, bakalan kita pecat itu jadi pendeta. Iya, pendeta nggak boleh berdebat agama. Karena bikin kapan dia berdebat agama habis Iya karena kepuluhan. bagus, karena disekolahin dia kan. Karena dia tahu mana yang benar, mana yang nggak benar ya kan. Menyembah Yesus itu benar nggak? Ya benar lah. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Goblok. Menyembah Yesus itu tidak mendatangkan kebenaran, mendatangkan perpuluhan. Makanya kalian disuruh nyembah Yesus supaya perpuluhan lancar. Mana dalilnya perintah nyembah Yesus? Mana? Saya kan Kristen Ada. ya, nyembah Yesus lah kok. Ya mana perintahnya? Kau tadi bawa-bawa pendeta, kau katakan pendeta tahu baik, mana yang buruk. Kalau baik menyembah Yesus yang diajarkan pendeta pasti ada dalilnya. Mana dalilnya menyembah Yesus? Tanya orang itulah, orang itu yang paham itu. Sudah kau pergi berak dulu, cebok air 1 sendok. Kalau gitu. Loh.
Udahlah saudaraku Sitorus. Pergi dia. Malulah. Hal yang mendasar perintahnya Mbak Yesus tak ada, malu. Tanyalah di orang itu, kata dia. Oke teman-teman, sekali lagi kita mau mohon doa pada sahabat-sahabat semuanya. Di sini ada kurang lebih 4.000 orang dan di YouTube juga kurang lebih 2.500. Mari kita mendoakan teman-teman kita, insya Allah pukul 3 waktu Medan mereka akan merapat ke Samosir untuk menjemput teman kita di sana yang mau meluk Islam kembali tapi tahan oleh Suaranya hilang Bro Nda. suami mengalah dan kita dibolehkan untuk menjemput istrinya untuk kita kembalikan ke orang tuanya dan kembali kepada agama Islam. Alhamdulillah. Tim kita merapat ke sana 4 mobil, laporannya tadi ke saya ya, jam 3 waktu Medan. Mudah-mudahan mereka para laskar berhasil dan saya sudah ingatkan jangan sampai ada bentrok fisik. Laporannya enggak bang, karena kami bersama dengan aparat. Lagian mereka yang minta kami datang untuk menjemput perempuan ini. Nah, syukurlah kalau begitu. Dibawa serta ibunya ke sana. Ini adalah satu upaya kerja gabungan aliansi dan laskar bersama dengan API DPW Sumut, Sumatera Utara, Medan untuk kemudian menyelamatkan salah satu umat Islam yang dimurtadkan dan hal-hal yang tidak mengenakan. Dalam proses yang panjang, alhamdulillah dari pihak yang mengambilnya itu sudah menyerahkan kembali. Dikarenakan si perempuan ini selalu merontah. Sehingga tadinya kita sudah putus asa ke sana, sudah damai di kantor polisi, sudah diserahkan kemudian perempuan itu di kantor polisi, lengkap video dan foto-fotonya. Lalu kemudian tim kita mencoba untuk kembali ke kampung untuk pamit ke orang-orang di sana. Begitu nyebrang ke sana, tahu-taunya sudah disiapkan puluhan laki-laki dalam keadaan mabuk. Akhirnya karena terjebak, ya nggak bisa dibawa pulang si perempuan ini. Karena mengamuk semua di sana. Mundur kita sampai ke Medan, nunggu beberapa minggu. Negosiasi, bla 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 semuanya kita lakukan, dikerahkan semuanya sampai kita menurunkan juga pengacara ke sana. Alhamdulillah sudah minta untuk dijemput. Karena kita sudah melaporkan, di Polda sudah kita laporkan, di Polres kita tembuskan, Polsek lagi kita tembuskan. Karena dari pihak sana takut berurusan dengan polisi, akhirnya dilepaskan istrinya, kita jemput. Mohon doa supaya teman-teman kita yang dalam perjalanan ini bisa selamat kembali ke kota Medan dengan membawa perempuan yang menjadi korban kristenisasi ini. Masya Allah. Nah ini ada beliau. Masya Allah. Silakan akhi sampaikan bagaimana perkembangan pergerakan. Waalaikumsalam. Saya izin undur diri. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyimak aja di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mau istirahat. Oh iya. Okay. Assalamualaikum. Sebentar lagi. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Guru Nda ini lagi siap-siap, kami bentar lagi gerak nih. Ya Allah, ada tidur teman-teman. Kebetulan yang bawa mobil bukan saya, jadi memang sengaja saya nggak tidur supaya bisa tidur di jalan. Oh iya syukurlah. Berapa kendaraan tim kita ke sana? 4 insya Allah. Jadi ya? Ya jadi. Ya alhamdulillah. Insya Allah. Mantap. Ya teman-teman disuruh aja bersabar, mampir di warung apa gitu, makan Indomie aja nya, enggak lah itu.
bekal Tapi, yang kita Pak, kasih insya Allah cukup. Ya, di sana itu yang memang sulit kali Aki. Untuk makan itu sulit kali. Beli ini aja Indomie seduh. Iya, nggak apa-apa, Indomie nanti apa kita itu? Yang pikirkan gelas untuk itu. ya. Ya pom Roti, nanti roti. atau apa. Roti lah. Nggak apa-apa, nanti kita pikirkan. Jangan Cuman pula maksudnya rotinya saya beli cuman- di sana nanti. Indomaret lah, Indomaret. Indomaret. Pak Saiful, tapi sudah terformat dengan baik sebagaimana program awal ya. Iya, udah. Ya mudah-mudahan sih Saya- tidak ada kendala lagi ya. Terima Iya, kasih cuman- kepada teman-teman Laskar Medan. Wah gila, anak-anak gapai ini luar biasa, masya Allah. Thank you. Adik-adik yang ada di sana luar biasa kalian semua. Lanjut. Lanjut. Ya, intinya kami dari pengurus pusat API ya memberi apresiasi kepada DPW Sumut bekerja sama dengan Gapai, memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya, apresiasi atas kerja selama ini. Top Markotop, begitu apresiasinya. Makasih Aki, makasih Bang Andi, makasih Bang Juma juga. Yang selama ini banyak support juga kan. Ya alhamdulillah memang anggota-anggota kita pun memang sungguh-sungguh kali kerjanya Aki. Iya, masya Jadi Allah. memang perlu kita apresiasi juga mereka kan. Iya betul. Ya, dan kami sampaikan di sini ya, mudah-mudahan dari pihak sebelah ada yang mendengarkan. Alhamdulillah tim kita ini kita perlengkapi dengan drone. Jadi apapun yang terjadi di lapangan kita pantau. Beberapa kemudian laskar di luar yang siaga baik dari kepolisian juga memantau melalui drone. Ketika pasukan kami datang menjemput kemudian dengan damai ya, Ya. Jangan sampai saudara melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya memancing, karena kami akan pantau dari udara. Kami perlengkapi pasukan kami dengan drone. Yang teman-teman yang ada di sana yang mendengarkan ini, tim kami datang diperlengkapi dengan CCTV dari atas, sehingga ketika ada yang mencoba untuk mencederai, mencoba untuk melakukan hal-hal yang melanggar perjanjian kita, maka itu akan ketahuan siapa orangnya, si B, si C, dan itu identitasnya akan mudah kami lacak. Jadi kami mohon supaya adik-adik kami disambut dengan baik, selayaknya kita sebagai warga negara gitu ya. Kita bersaudara, sambut baik, serahkan kembali anak ini untuk kembali ke keluarganya. Kasihan, ibu kandungnya sudah berbulan di Medan untuk menjemput anaknya, meninggalkan kota kelahiran, hanya sekedar menjemput anaknya siang malam, menderita, anaknya dibesarkan. Cukuplah bapaknya meninggal tanpa melihat anaknya ini. Meninggalnya pun menderita gara-gara anaknya hilang kan. Nah, jangan lagi ibunya yang mengandungnya itu dijadikan korban kedua. Jadi ikhlaskan, lepaskan, karena mau kayak mana, beda akidah. Lepaskan, jangan ada kegaduhan, karena kami mempersiapkan, mempersenjatai drone untuk memantau dari atas pergerakan anak-anak kami di lapangan. Itu sekedar himbauan kepada saudara kita yang ada di Samosir. Sambut saudara kita yang datang dengan tangan terbuka, karena ini ya bukan mau datang untuk bikin kacau. Maka Enggak. sekali lagi kami sebagai pembina mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama kedua belah pihak. Demikian akhi, kasih. Ya, jadi memang dari awal kita Bukan- datang ke sana benar, Bang. Aki, Buat teman-teman yang ingin mensupport pergerakan api Sumut, buat secangkir 2 cangkir kopi silakan nih ke Pak Saiful. Lanjut Pak. Iya, ya, betul. jadi Insya Allah. memang dari awal kita ke sana Ki, kita nggak pernah ada mau buat pergerakan yang kekerasan dan sebagainya, nggak pernah. Dari awal kita datang kita gunakan cara diplomasi, ya kan? Cuman memang nggak berjalan, tidak berjalan. Bahkan yang sudah berjalan di kantor polisi pun dikhianati kan? Dikhianatin, iya. Jadi untuk kali ini untuk jaga-jaga diri makanya kita berangkat bersama Laskar, kan gitu. Jangan sampai kita tertipu lagi untuk yang kesian kali. Jadi bukan
bukan orang Islam kita kan kalau terjatuh di lubang yang sama terus-terusan kan. Iya betul. Itu dia Ki. Oh ya Aki, tadi ada kabar ini juga, tadi saya nelpon Aki itu karena apa? Kabar yang kemarin itu, tapi nanti aja lah saya ini. Udah ada kabar juga sih. Ada beberapa kesiapan dari yang di Medan untuk ikut bantu kita ke pusat, ke Salemba. Oh iya. Aman lah itu. MUI juga udah ini. Udah siap. Dan Jadi, Laskar. Siap. Si apa tadi cerita sama saya? Terus rencana B jadi setelah dari Samosir. Langsung Aki. Memang satu balik, yang lain maju. Oh siap. Satu balik, yang lain maju. Aman lah ya. Insya Allah. Pokoknya kita Berarti tiba kejarkan. di TKP siang. Inilah tadi memang katanya ada perubahan, mereka mau lewat dari Brastagi. Cuman belum tahu juga sih kenapanya, saya nanti mau ini juga. Karena kalau dari Brastagi itu jalannya kecil. Memang sih dekat ke kampung itu, tanpa perlu nyebrang kapal. Lewat jembatan aja kalau dari sana. Masya Allah. Nah, tapi jaraknya sekitar 6 jam di jalan terus kita Ki. Kalau dari yang tempat biasa kan kita lebih santai ya. Jaraknya dekat. Pas nyebrang kita bisa istirahat juga kan. Iya betul. Iya. Jadi Teman-teman sekalian, saya menginformasikan di sini ya sebagai pembina gitu ya, bahwa bukan hanya sekedar satu misi kita berangkat ke sana, itu ada 2 misi. Yang kedua terkait dengan laporan teman-teman di Sumut, penghujat yang ada di Facebook itu juga kelihatannya menjadi agenda ya, entah ini besok, lusa, atau 3 hari atau 4 hari ke depan. Itulah kemudian ya, silakan mari kita membantu pergerakan sahabat kita yang ada di Medan, Bang Ahi Saiful dengan Bang Bejo yang akan bergerak ke sana untuk menjemput saudara-saudari kita yang kemarin menjadi korban. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Ya itu Bang Saiful itu yang di sudah dijemput belum? Itu yang makanya tadi bingung juga, kalau itu 4 ku jemput, aku jemput kamu lagi nggak? Jemput? Enggak. Agung kemari. Oh Bayaman, berarti aku jemput yang PIS. Oke. Jemput PIS aja. Orang okay. Nunggu dari tadi tuh. Ya sabar dong. Iya. Oke. Jadi teman-teman yang ingin membantu pergerakan sahabat kita yang ada di sana, yang punya kemampuan kasih gift, silakan kasih gift biar teman-teman kita bisa ngopi pagi, ngopi siang, ngopi sore. Nggak usah makan ya, ngopi-ngopi aja terus. Nggak usah, ngopi aja Ki. pas sampai di TKP sudah lemas. Kopinya bagus loh sana Ki, dipupuk pakai tai B2. Ya udah teman-teman, silakan yang punya kemampuan untuk memberikan gift silakan. Waktu dan tempat dipersilakan selama 1 jam ke depan untuk membantu pergerakan teman kita. Yuk, kita mau ke sana jauh, kita mau ikut ke sana susah, sulit. Kita mau melihat keadaan di sana, ikut bersama dengan teman-teman, ya berjuang sampai titik lokasi, nggak mungkin. Kita kerja, kita jauh, kita sibuk. Ya kita bantu aja. Minimal kita ringankan teman-teman punya pekerjaan ini. Karena ini bukan pekerjaan mudah. Belum tahu situasinya di sana seperti apa kan ya. Ya kan? Nah, dan yang mengantarkan mereka ini melakukan itu bukan karena ada upah, bukan karena ada gaji, bukan karena jabatan, semata-mata karena dinul Islam, karena persaudaraan Islam. Kenapa? Kasihan terhadap orang tuanya dan juga kasihan terhadap akidah saudari kita yang perempuan ini yang jadi korban. Lalu kita jadi penonton aja. Jangan dong, ambil bagian. Yuk, yang punya kemampuan apapun itu silahkan.
mau ke Bang Sepul, mau ke Bang Bejo juga bisa. Ya, Silakan, jadi- silakan ahli, jadi ada yang mau yang- disampaikan. Yang paling saya inginkan itu daripada Allah dengan apa yang sudah saya lakukan ini, insya Allah Allah pandang usaha saya ini dan Allah akan jaga anak cucu keturunan saya daripada perkara-perkara seperti ini. Amin, ya Rabbal. Itu sajalah yang saya harapkan. Ya, Insya Allah. semuanya kita memiliki doa yang sama. Teman-teman yang nyimak, teman-teman yang kasih gift, Bir Titan, teman-teman yang lain, semuanya lah. Ya, doa yang baik terutama kepada kita semua. Doa-doa kita yang baik diijabah oleh Allah, kita diberi kesehatan. Masya Allah, sahabat Dorper. Ya, Mas Heb, thank you. Ini dukungan yang sangat luar biasa ya. Di subuh hari ini Anda berinfak. Masya Allah. Di Lodi. Ya, terutama Silakan ini dilanjut, mungkin jadi pelajaran buat yang lain juga, hati-hati untuk anak keluarganya supaya diberikan akidah yang kuat. Jangan sampai menjadi korban juga berikutnya, terutama anak wanita ya. Ya, betul. Contoh ini ya. Jadi jangan cuman diberi kajian-kajian yang membuat bosan, tapi beri pemahaman supaya mereka paham bahwasannya yang lebih baik ya rupa yang buruk tapi akidahnya kuat daripada rupa ataupun harta tapi akidahnya tidak ada seperti mereka ini ya. Apalagi kalau sama sekali nggak punya apa-apa, udah buruk, jelek, akidah pun hancur, waduh. Bunda Eka Asis, Lupakan thank you, saja. thank you. Ya, jadi ini Aki kan sering kali terjadi gini nih. Ini bukan pembiaran daripada orang tua yang menganggap nggak apa-apa. Iya, sendok. Ketika ada yang menasehati, itu anakmu kawanan sama siapa itu? Sama laki-laki Kristen. Iya nggak apa-apa, kawan aja nih orang itu. Awalnya dari begitu itu. Akhirnya Iya. ketika sudah kebablasan dan sebagainya, kita juga yang susah. Jadi intinya hindari. Ya, betul. Bojot, thank you Bang ya. Telah mendukung Api Sumut ini paling mobile ya, hebat banget, top banget. Ferry Api Sumut. Said, Dinda Ferry Said, thank you. Mau ikut juga ke Samosir nggak? Biar aku belikan sepeda. Kayak sepeda kita. Pada tahu Ferry jadi jodoh kan Ferry. Rivaldo. Oh udahlah Per, cari yang di sana aja Per. Ngapain kau cari yang di sini? Tapi kebanyakan muka peta, oh enggak? Iya, Kayak payah Thailand. lagi. Bang Basri, thank you. Cari aja yang memang Islam di sana udah. Oh iya. Ferry mah banyak dia sekarang, laris Ferry. Baba. Ya, Insya Allah. cinta juga enggak nih. Ferry Said. Enggak yakin Abu nih Alia. cinta soalnya. Enggak cowoknya cinta juga ya? parah. Karena kalau lihat cowoknya jauh. Oh ya? Iya, pahit kalau kata ini pahit kalau. Thank you Vi. Iyalah. Pahit. Insya Allah. Kadang-kadang itulah wanita-wanita kita. Kenapa nggak berpikir ya? Masih banyak loh yang lebih ganteng Muslim punya. Orang Muslim, Bilang ganteng-ganteng. gantangan jangan melirik ke Nggak Bang Andi bau, dong, apa. meliriknya ke saya dong. Vivi, thank you Vi. Pagi. Pagi Bruce, kenapa Bruce? Ada masalah apa Bruce? Iya, mau ngobrol dengan diskusi dengan Juma boleh? Boleh, silakan. Aduh, Oke. udah mau subuh di sini Bang. Oh iya, udah mau subuh ya. Iya udah. 10 menit aja, nggak usah lama-lama ya Bro. Besok aja kali. Oke. Gini pagi Juma Ya pagi Bang. ingin ini apa namanya? Saya izin siap-siap Aki ya. Saya Iya, ngomong iya. di Alkitab di dalam Mazmur 96 ayat 4, Tuhan berkuasa atas segala Allah. Dan Tuhan itu melemparkan iblis ke dalam neraka karena Tuhan menciptakan neraka untuk menghukum iblis. Dalam 2 Petrus 2 ayat 2 dan 4. Nah pertanyaan saya, kenapa roh iblis kakek di neraka Juma? Jangan jawab.
Kenapa? Pertanyaannya apa? Pertanyaan, ulang lagi ya. Tuhan di Alkitab dalam Mazmur 96 ayat 4, Tuhan berkuasa atas segala Allah. Kemudian Tuhan yang menciptakan neraka melemparkan iblis dalam neraka, yaitu di 2 Petrus ayat 2 sampai 4. Nah, pertanyaan saya, kenapa Allah WT kakinya di neraka? Silakan. Padahal Tuhan di Alkitab menciptakan neraka untuk menghukum iblis. Oh, silakan. Oh, iya. Jadi neraka bagi Tuhan kami itu adalah makhluk ciptaan. Surga ciptaannya, alam semesta ini ciptaannya, langit dan bumi ciptaannya. Tuhan memijak neraka, apa masalahnya? Sorry, pokoknya iya, cuma ulangi ya. Tuhan di Alkitab menciptakan neraka, cuma. Jadi Yahweh yang menciptakan. Kenapa Allah yang menempati gitu maksudnya? Jadi Tuhan sebelumnya kan Allah di mana dalilnya Tuhan Allah menempati, di mana dalilnya? Meletakkan kaki di neraka, baca dalam Bukhari 4410. Bukhari meletakkan kakinya berarti kan memijak neraka kan? Di neraka, padahal Tuhan di Alkitab menciptakan neraka untuk menghukum iblis. Itu loh benar. Tuhan kita menciptakan neraka untuk iblis. Neraka bagi Tuhan adalah pijakan bagi Tuhan kami. Bukan, di Allah. Ya Allah tidak. Dia bukan Tuhan kita. Tuhan kami. Bukan. Allah jadikan neraka itu sebagai pijakan, dipijak sama Tuhan kami. Yang menciptakan ya cuma. Yang menciptakan neraka untuk menghukum iblis cuma, dan 2 Petrus 2 ayat 2 sampai 4. Tapi ya itulah Tuhan kami menciptakan neraka lalu kemudian dipijaknya. Maksud Yahweh Tuhanmu, bukankah kamu lawan dia ya? Maksudnya apa ini? Loh kan begini. Tuhannya Bani Israel itu adalah Tuhannya umat Islam, itu bukan Yesus. Ya, itu menurut saya memang. Itu menurut saya. Sekarang begini. Tuhannya Yahudi itu maha suci atau terkutuk? Dia masih kan di surga, maka dia tanya dulu, jangan ngawur. Tuhannya orang Yahudi itu maha suci atau terkutuk? Loh, aku jawab dulu ya. Kalau aku jawab ya, Tuhan Yesus di surga, dia bertata surga. Lah kenapa Allah bukan di neraka? Mana dalilnya? Kenapa? Mana dalilnya Tuhannya Yahudi di surga? Mana? Baca Mazmur. Baca Mazmur. Tuhan di mana? Mazmur mana? Aku bukain ya. Tunggu. Aku bukain ya. Silakan. Okay. Silakan. Gurunda 5 menit lagi ya, Gurunda. Ngawur dia ini. Dia Tuhannya Yahudi dibawanya. Kenapa nggak bawa Tuhanmu yang terkutuk itu? Tuhan kami maha suci. Allah maha suci. Yod-Heh-Vav-He maha suci. Yesus tergantung di pohon terkutuk. Mazmur 1:8 ayat 1. Mazmur berapa? Haleluya. Mazmur berapa? 1:8 ayat 1. Baca. 1:48 ayat 1. Baca. Apa yang dikatakan di situ? Baca. Haleluya. Apa? Baca, terpujilah Tuhan di surga. Pujilah Tuhan di surga, bukan surga. Bahasa Ibraninya apa? Haleluya. Bahasa Ibraninya apa? Bahasa Ibraninya apa? Bahasa Ibraninya surga di situ apa? Asomayim. Asomayim itu artinya apa? Ya, surga boleh, langit boleh. Boleh. Surga boleh. Bentar. Kenapa Allah kaget di neraka? Sekarang Tuhannya umat Islam bertahta di mana? Jadi Yahweh itu Tuhannya umat Islam itu bertahta di mana? Di atas air. Baca Quranmu. Dia sekarang roh Tuhan melayang-layang di atas mana? Udah subuh di sana, Gurunda. Bruce, kalau mau diterusin nanti siang ya, Bruce, habis duhur ya. Tuhannya Yahudi di dalam kitabnya Yahudi, kau sendiri yang mengartikan melayang-layang di atas permukaan air. Tuhannya Yahudi itu maha suci, maha tinggi. Ya, Yesaya 5 nomor 16. Tuhanmu terkutuk. Galatia 3 nomor 13. Allahu Akbar, Masya Allah. Tuhan kami kok katakan kakinya memijak neraka. Ya itu karena dia berkuasa. Neraka dipijaknya. Nah Tuhanmu masuk ke dalam kuburan. Ya, alam maut. Parah kau itu. Jangan kau merasa Tuhanmu itu adalah Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi menciptakan Tuhanmu, namanya Yesus. Begitu dong pala. Ya silakan teman-teman dilanjut. Sini sudah mau subuh.
Iya. Allahu Akbar. Nanti habis zuhur aja, habis siang aja jam 12 ya, Bruce, kalau mau diskusi dengan Gubernur Juma. Kalau mau, kau bawa data. Kau harus bisa sedikit Ibrani. Supaya kalau kau menunjukkan Tuhannya Yahudi kepada saya, kita bisa berimbang. Ya, tapi ingat, kamu adalah serigala, bukan domba. Tidak layak kau membawa kitabnya Yahudi. Kitabmu itu perjanjian baru. Oke. Perjanjian barunya orang Yahudi bukanlah perjanjian baru, bukan kitabmu. Begitu. Dah. Oke teman-teman, terima kasih atas kebersamaannya. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Kores, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan teman.